Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, di sini saya Yunisa Gila Putri dari Prodi PBSI FKIP Unisula yang akan mendampingi kalian di podcast pendidikan kali ini. Tujuan dari adanya podcast ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah kepewaraan dan penyiaran yang diampu oleh Ibu Melan Arsanti SPD MPD. Dan di sini saya sudah bersama narasumber kita, Ibu Betty Pipit Yuniarti, SPD. Bu Betty adalah seorang guru bahasa Inggris di SMA Negeri 1 Sumberembang. Dalam podcast ini akan mengangkat topik pembelajaran di masa pandemi, dan nanti akan ada tips dari Ibu Betty gimana sih caranya meningkatkan keefektifan belajar daring saat pandemi seperti ini. Biar tidak penasaran dengan podcast kali ini, langsung saja ke narasumber kita, Ibu Betty Pipit Yuniarti, SPD. Assalamualaikum warahmatullahi Ibu Betty, gimana kabarnya? Sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya di sini sehat walafiat. Alhamdulillah ya Bu. Iya. Langsung saja Bu, sebelumnya saya akan bertanya kepada Ibu Betty nih. Ya, gimana? Kalau boleh tahu, sudah berapa lama Ibu Betty mempunyai profesi sebagai guru? Saya jadi guru itu sudah sejak tahun 2013 akhir. Mungkin kalau dihitung sudah sekitar berapa ya? 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 9 tahunan ya? Oh, ya Bu. 9 tahunan, iya. Saya ingin bertanya lagi ya Bu. Iya, gimana? Mengenai pembelajaran di saat pandemi ini, sejak tahun 2020 kan sekolah itu banyak yang menerapkan sistem daring atau online. Iya. Dan seperti apa dan bagaimana peran Ibu sebagai guru di masa pandemi saat ini ya Bu? Ya, mulai 2020 ya, 2020 pas 19 itu kan 2020 betul ya? Ya, sekitar Maret ya kalau nggak salah itu sudah mulai ini PJJ, kalau di wilayah kita itu disebutnya PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Ya, kita sebagai guru ini betul-betul masih masih dituntut ngajar tentu saja kan, walaupun dari rumah kita harus tetap ngajar mereka. Ngajar siapa? Siswa kita. Bagaimana caranya? Gini, apa sih? Ya, bentar nak. Kita dituntut tetap mengajar, dan kita juga harus mampu untuk menjadi motivator buat mereka. Kan pada saat kita tertimpa pandemi ya, negara kita kan terus terang banyak sekali kasus-kasus kematian juga kan di Indonesia. Nah, itu secara nggak langsung pasti juga mempengaruhi psikologi siswa juga kan. Nah, jawabannya Bu Betty bulat-bulat, maaf ya, ini karena mungkin saya grogi, ini pertama kalinya saya ikut podcast, sorry. Iya, kita dituntut untuk tetap mengajar dengan sistem PJJ. Iya, jadi ya sebisa mungkin itu saya harus tetap menyampaikan materi, bagaimana sih caranya siswa itu tetap bisa belajar meskipun dari rumah. Jadi ya saya sebisa mungkin bikin materi itu saya buat PowerPoint, kemudian saya membuat video juga. Dari video itu isinya itu saya lagi menjelaskan seperti itu, nanti baru di launch ke Google Classroom, saya pakainya Google Classroom. Ya, seperti itu ya, saya sebagai guru masih tetap ngajar dan juga harus bisa jadi motivator buat siswa-siswa dan fasilitator. Kalau fasilitator itu ya itu tadi ya, memberikan materi-materi untuk siswa supaya bisa tetap belajar
walaupun dalam masa pandemi ini. Seperti itu kira-kira. Maaf kalau jawabannya bulat-bulat ya. Berarti Bu Betty buat video PPT gitu, Bu? Iya, saya buat PowerPoint, terus di PowerPoint-nya itu saya menjelaskan. Kan kita nggak boleh ketemu ya, ketemunya cuman bisa lewat apa ini ya, seperti ini, lewat Zoom. Yeah, Zoom. Tapi kalau biasanya kalau pakai Zoom itu kita kendalanya di ini, koneksi. Kan nggak semua siswa itu kadang punya kuota terus ya kan, dan juga nggak semua siswa di tempat tinggalnya itu sinyalnya gampang, itu yang jadi kendala kadang. Makanya ya itu tadi, bikin video, nanti videonya saya simpen saya launching di Google Classroom seperti itu. Oh ya Bu. Yang pertanyaan selanjutnya ya Bu. Oke. Selanjutnya, perbedaan apa saja yang Ibu rasakan sebagai guru di masa pandemi saat ini? Perbedaannya ya mungkin kalau ngajar offline atau ketemu itu kan kita bisa lihat bagaimana reaksi siswa secara langsung ya. Bagaimana mereka merespon kita secara langsung. Tapi kalau di online kan kita hanya bisa komunikasi lewat WhatsApp atau kadang bisa sih pakai Zoom meeting seperti ini, cuman ya itu tadi kendalanya koneksi itu. Jadi saya mungkin lebih sering ke WhatsApp. Itu pun kalau lewat WhatsApp itu misalkan di satu grup kelas isinya 36 anak ya. Itu saya menyapa mereka kan kalau awal pelajaran itu seperti itu tuh nggak semuanya ngerespon. Jadi kadang cuma 1-2 anak yang merespon salam saya. Nanti ya mungkin setelah itu kan saya minta untuk absen. Semuanya memang absen, tapi ketika masuk ke tugas kadang banyak banget yang saya susah menjangkau mereka. Sementara kalau offline kan enak, kita kalau offline kan kita ketemu mereka langsung, jadi kita bisa tahu langsung. Misalkan ada anak yang kesulitan kita bisa langsung menuju ke mereka gitu loh. Lebih enak langsung kalau menurut saya. Terus ini kalau offline, itu kan saya langsung menjelaskan di kelas. Langsung tatap muka gitu. Iya, tatap muka sama mereka. Terus juga lebih kerasa ini emosinya itu juga lebih dapat kalau cuman lewat WA itu kan kita nggak tahu gimana mereka itu sebetulnya betul-betul ikut kelas kita atau enggak, atau mereka malah main game. Kadang banyak sekali anak-anak yang banyak sekali anak-anak yang lebih memilih kerja loh pada saat ini tuh. Banyak sekali permasalahan seperti itu di kelas saya. Terus ini kalau online itu memang lebih fleksibel ya. Kan kita bisa ngajar sambil disambi gitu kan. Tapi ya itu tadi nggak enaknya saya merasakan kalau online itu lebih capek. Kenapa lebih capek? Jadi gini, kan seperti menyiapkan materi, membuat video itu kan butuh waktu ya, Nok? Iya, Bu. Butuh waktu, dan itu biasanya kan saya kerjakan malam hari. Terus paginya harus sudah launching materi itu, ngajar mereka kan, ngajar siswa. Terus kayak gitu, kalau di offline kan sudah selesai. Maksudnya hanya hanya pada saat jam sekolah gitu kan. Kalau pas online itu kita dituntut gini, ya mau nggak mau 24 jam melayani mereka. Kan kadang ada yang tanya, ada yang nggak paham sama tugasnya, kayak gitu. Ada yang kadang yang WA itu malam-malam WA seperti itu ada kadang. Jadi ya mau nggak mau kan harus merespon mereka daripada nanti kadang kan ada anak yang pikirannya gini, aku WA Bu Guru nggak dibales. Itu kadang bikin mereka down dan terus nggak mau ikut.
terus nggak mau ikut pelajaran seperti itu, kadang-kadang ada. Ya, seperti iya, itu aja. Berarti itu masuk ke strategi pembelajarannya Ibu ya, Bu? Untuk strategi, ya tadi kan pakai Google Classroom ya. Terus gini, kalau strategi saya biasanya di awal itu saya menyapa siswa dengan ini lewat WA. Setelah itu mereka saya minta absen di form Google Form, kan biar langsung kelihatan siapa aja yang ikut jam saya, siapa yang enggak. Kemudian nanti untuk tugas saya minta mereka untuk masuk ke Google Classroom. Kemudian kadang saya juga fleksibel sih, ada yang bilang, Bu, ngumpulin tugasnya kalau misalkan lewat WA gimana? Oke lah, nggak apa-apa. Yang penting mereka ngumpulin tugas gitu. Terus gini juga, Bu Betty itu kadang kasihan sih kalau lihat mereka kan mata pelajaran kan nggak cuma mapelnya Bu Betty ya. Baru kelas 10 aja itu mapelnya ada sekitar 15 mapel. Sekarang kita bayangkan kalau semua mapel ngasih tugas ke mereka, kan kasihan kadang. Makanya kadang saya kalau bikin tugas itu sebisa mungkin tidak memberatkan mereka, jadi cukup yang simple dan mudah saja, biar mereka itu juga masih mau mengerjakan gitu. Ya, berarti tadi udah bahas kendala sama strateginya ya, Bu. Kendalanya itu tadi ya. Ya, saya mau tanya, menurut Ibu nih, dampak yang mungkin terjadi pada siswa jika pembelajaran daring ini terus digunakan apa ya, Ibu? Sebetulnya daring ini gimana ya? Untuk siswa yang aktif sebetulnya itu enak loh. Kan sumber belajar kan sekarang tersedia di mana aja ya. Apalagi kita tuh udah kenal sama yang namanya internet. Banyak sekali aplikasi, platform-platform yang bisa digunakan untuk belajar. Tapi sayangnya kan nggak semua anak mau belajar sendiri ya kan. Kayak seperti misalkan saya bikin video terus saya kirim ke Google Classroom, mereka kan tinggal mengakses kalau mau ya kan. Tapi untuk beberapa anak kan satu ada yang males, mungkin satu nggak punya kuota ya kan. Terus ada yang punya kuota tapi nggak mau buka, males. Apalagi kalau sudah dengar kata bahasa Inggris itu kadang mereka bahasa Inggris susah gitu. Ya takutnya itu untuk anak-anak yang nggak mau berusaha sendiri, nggak mau mencari banyak informasi, mereka itu mungkin akan jadi generasi blank, maksudnya sudah ada sumber belajar yang begitu banyak yang sebetulnya bisa dimanfaatkan mereka, tapi mereka tidak mau gitu loh. Misalkan kok PJJ terus kan kasihan. Kalau di PTN kan kita masih bisa ketemu mereka gitu ya, bahasa kasarnya kita masih bisa agak memaksa mereka untuk belajar. Tapi untuk PJJ kan jarak jauh dan kita nggak bisa menjangkau mereka secara langsung, paling ya cuma lewat WA. Di WA itu pun kadang ada anak yang respon, ada yang nggak respon. Nah, untuk anak-anak yang nggak merespon dan nggak mau cari informasi sendiri, nggak mau belajar sendiri, itu loh yang mungkin akan berdampak, yaitu mereka jadi nggak tahu apa-apa soal sekolah gitu. Ya sudah. Terus gimana? Kan tadi ada dampak kan yang muncul dari pembelajaran ini. Misal kayak siswa yang sering telat dalam pengumpulan tugas dan jarang join ke kelas online, itu gimana sih caranya Bu Betty untuk mengatasi hal tersebut? Apa dengan japri ke siswanya apa gimana?
Ya gini biasanya dalam mapelnya Bu Betty. Kalau di SMA yang Bu Betty ajar itu kan ada yang namanya grup PJJ. Itu isinya siswa satu kelas sama wali kelas dan guru-guru yang mengajar di sana, ya kan? Nah, itu biasanya saya gunakan untuk menyapa mereka tadi di awal pelajaran. Terus kita punya grup lagi, kalau Bu Betty punya grup lagi ya, grup mapel. Jadi itu khusus saya aja sama anak-anak yang saya ajar. Jadi tidak ada guru lain. Jadi mungkin di situ kita lebih inten kan karena tidak ada guru lain. Mereka jadi mungkin lebih bebas bertanya kepada saya. Tipsnya ya mungkin itu tadi saya berusaha untuk membuka diri. Maksudnya itu biar anak-anak nggak takut. Biasanya kan mereka sudah, aduh mau tanya guru takut. Nanti kalau salah, nanti kalau gimana pikiran mereka kan sudah kemana-mana dulu. Padahal kita kalau ditanya ya insya Allah pasti jawab kan. Ya seperti itu. Saya buka grup sendiri. Kemudian biasanya kalau untuk menagih tugas-tugas itu juga saya lewat grup itu. Saya tagih siapa aja yang belum ngerjain. Misalkan tugas 1 ini yang belum ngerjain anak ini kan saya sebutin namanya semuanya. Terus nanti begitu mereka mengerjakan namanya langsung saya hapus. Nah, kayak gitu tuh kadang bikin mereka terus aduh namaku masih ada gitu kan. Nah, aku masih ada di situ. Terus bikin mereka mau nggak mau harus mengerjakan tugasnya. Jadi dan misalkan kalau di grup itu mereka tidak merespon, biasanya baru saya japri. Saya japri mereka, kan ada nomornya ya. Nomor siswa saya itu saya simpan, kebanyakan saya simpan terutama untuk anak-anak yang susah dihubungi. Biar saya lebih mudah. Gimana? Kadang walaupun sudah dijapri tidak balas gitu, Bu. Iya, ada anak yang walaupun dijapri nggak respon itu ada. Nah, kalau sudah sampai ke tahap seperti itu, saya japri kok nggak balas, itu saya biasanya langsung ke wali kelasnya, minta tolong sama wali kelas. Nanti biasanya wali kelas akan bekerja sama guru BK untuk menangani anak tersebut. Kan biasanya nggak cuma satu mapel, biasanya ternyata anak ini tuh di mapel bahasa Inggris, di mapel matematika ternyata nggak mengerjakan tugas sama sekali. Terus biasanya dipanggil sama pihak BK dan wali kelas, seperti itu. Iya, Bu. Saya lanjut pertanyaan selanjutnya, Bu. Iya. Menurut Ibu, keuntungan dari pembelajaran ini apa, Bu? Keuntungan dari daring ya, pembelajaran online itu kalau menurut saya lebih ini salah satunya tuh pas kalau waktu ulangan. Kalau dulu kan manual ulangannya ya, kita pakai kertas dan saya sebagai guru butuh waktu untuk ngoreksi, ngasih nilai seperti itu kan butuh waktu dan butuh mikir juga. Tapi untuk di PJJ ulangan itu sangat mudah, kita tinggal pakai form, Google Form. Ya oke, kita mungkin butuh waktu untuk membuat soalnya, tapi ketika setelah ulangan, nah itu ini yang terus terang menguntungkan diri saya. Kita nggak perlu ngoreksi, jadi apalagi kalau bentuk soalnya itu multiple choice atau pilihan ganda. Jadi mereka mengerjakan langsung nilainya langsung keluar langsung ada. Dan itu cukup efisien ya. Jadi kita nggak perlu buang-buang waktu buat ngoreksi. Kemudian ya itu keuntungannya mungkin ada lagi lebih fleksibel. Ya kan, kita nggak perlu harus ketemu sama mereka. Jadi mungkin pas ngajar bisa disambi, pas BF, terutama ketika kami dapat jadwal WFH atau work from home, itu kita bisa melakukan hal lain sambil mengajar seperti itu. Terus ada lagi mungkin ini ketika kita mengenal PJJ itu saya jadi lebih tahu lebih dapat banyak ilmu tentang teknologi. Iya,
bagaimana saya memanfaatkan yang tadinya saya cuma bisa buat PowerPoint aja, sekarang jadi bisa buat materi lewat video, terus bisa apa lagi ya? Ya pokoknya lebih banyak ilmu yang saya dapatkan setelah kita pakai sistem PJJ ini. Ya, ini juga termasuk apa Zoom meeting, dulunya kan nggak tahu, taunya juga paling video call ya. Sekarang jadi sudah tahu seperti itu. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang strategi, dampak, kendala, serta keuntungan saat pembelajaran daring ya, Bu. Iya. Ini ada yang terakhir, agar pembelajaran lebih efektif, bagaimana tips dari Bu Betty meningkatkan keefektifan dalam belajar daring saat pandemi? Tipsnya kalau for student atau buat siswa itu please be active and responsive. Ya, jadi apa ini untuk siswa yaitu tadi tipsnya kalian harus aktif dan responsif. Kenapa begitu? Ya karena kan ini kita nggak bisa ketemu gurunya, tapi kita tetap bisa komunikasi sama gurunya ya kan? Ya. Iya dan informasi semua materi itu sudah berusaha gurunya sudah berusaha sudah berusaha menampilkan di platform salah satu platform kayak gitu. Si siswanya itu harus aktif, harus juga responsif. Kalau kita sebagai siswa kok sudah dikasih materi, sudah ada informasi sebanyak itu, tapi kita tidak aktif dan tidak responsif, kan itu akan merugikan diri sendiri. Jadi kita nggak paham. Jadi mereka jadi nggak paham apa-apa kan soal pelajaran. Ya itu tadi aktif dan responsif, harus aktif. Si siswanya harus aktif dan responsif. Kalau untuk tips untuk sesama bapak ibu guru mungkin ya ini banyak-banyak memanfaatkan teknologi karena banyak sekali sekarang ini platform sama aplikasi-aplikasi yang sangat mempermudah kita sebagai guru untuk mengajar secara online gitu. Ya Bu. Sudah saya rasa seperti itu cukup. Ya itu pertanyaan terakhir ya Bu. Sangat bermanfaat sekali nih tips yang diberikan Ibu Betty. Semoga juga dapat bermanfaat bagi kalian yang menonton video ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Betty telah menyempatkan waktunya dan telah membantu saya. Dan telah membantu saya untuk membuat tugas podcast ini ya Bu. Ya, cukup sekian podcast pendidikan kali ini. Ya. Saya Yunisa Gita Putri dan guru kita Ibu Betty Pipit Yuniarti, SPD, izin pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.